Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul jabbar, mukawwirul laila 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan berbicara tentang zakat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hidup ini ada tujuan. Tujuan hidup kita ada dua. Pertama, ada tujuan jangka pendek. Yang kedua, ada tujuan hidup jangka panjang. Tujuan hidup kita jangka pendek adalah fit dunia hasanah. Supaya kita bisa mencapai kehidupan di dunia ini dengan kehidupan dunia yang baik. Sedangkan tujuan hidup kita jangka panjang adalah wafil akhirati hasanah. Kita ingin hidup di akhirat juga baik. Untuk tercapainya hidup kita di dunia baik, di akhirat baik, tentu ada alat untuk mencapai ke situ. Tidak mungkin kita tahu-tahu dunia baik, tahu-tahu akhirat baik, itu tidak mungkin. Itu ada alat untuk capai ke situ. Alat ini wajib. Sama misal kita nak kata loteng ni. Kalau tujuan kita nak kata loteng ni, alatnya apa? Tangguh. Supaya tujuan kita tercapai, alat tangguh itu wajib. Wajib kita pakai tangguh supaya kita tiba kata loteng. Sebab tak mungkin kita melompat kata. Jelas tak sampai kita lompat kata. Maka untuk tercapai tujuan harus ada alat. Dan alatnya itu wajib. Nah, kita untuk mencapai tujuan fit dunia hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat baik, ada alat. Apa alatnya? Alatnya dua. Apa alatnya dua itu? Untuk mencapai dunia baik, untuk capai akhirat baik, alatnya kita harus berkorban, berjuang dengan alat pertama, anfusikum, dengan diri kita. Yang kedua alatnya apa? Wa amwalikum, dan harta kita. Diri kita, harta kita. Diri kita apa? Yang melekat ke diri kita. Apa melekat ke diri kita? Jabatan kita. Apa lekat pada diri kita? Kekuasaan kita. Kewenangan kita. Ilmu kita. Skill kita. Itu lekat pada diri kita. Ini alat. Karenanya alat harus kita peralat. Jangan alat memperalat kita.
ilmu, jabatan, wewenang, kekuasaan, skill itu alat. Karena alat harus kita peralat untuk mencapai fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, alat untuk kita capai itu apa? Wa amwalikum, harta kita, harta kita. Jadi harta yang kita kumpul pergi pagi balik petang ngikih malam, harta kita kalau tu alat. Karena harta tu alat harus kita peralat. Mak kita senang dunia, senang akhirat. Jangan sampai harta memperalat kita. Kita nahu tu tidak senang. Pio, oh, wak nahu tu kalau hujan mai dak kau tu. Pio budi tu. Justru seharus kita beli utuh, jangan kita ke hujan. Jangan kita ke pane. Pergi ke kantor abang dah lah. Lo ke kamantel, pio baunya dia sudah mandi utuh. Itu kan kita lebih peralat oleh harta benda. Tidak kita memperalat. Bangkit pagi mandi utuh, lap utuh, sampo utuh, sabun utuh. Habis waktu nak pergi ke kantor, nak pergi sekolah, ada mandi. Utuh disampo, awak tidak disampo. Utuh dia mandi, awak tidak dia mandi. Utuh dia lap, awak tidak dia lap. Pio tidak sempat kena mandi lihi gara-gara mandi utuh. Itu kan kita diperalat oleh harta benda tu. Berapa banyak orang punya kekayaan tidak bisa menikmati kekayaan. Nahu mahdang, siapa menikmati? Pembantu rumah tangga menikmati. Ngatuan rumah neginya ke kantor. Tuan rumah neginya ke pasar. Tuan rumah neginya ke perusahaan. Nahu utu elok, tidak gua nikmati. Siapa nikmati? Supir yang nikmati utu elok tu. Utu elok, supir nikmati. Rumah gedang, pembantu nikmati. Hidup ngatuan tukang tuan mana? Hidup ngatuan berkisar dari kantor ke rumah di sepanjang jalan lah. Nyo hidup di jalan lah. Itu. Oleh karena itu, zakat ini bagian daripada harta kita yang harus kita peralat untuk menyenangkan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kimak dalam Quran, dalam Al-Quran, ayat tentang ibadah haji. Ayat tentang ibadah haji dalam Quran sekitar 10 ayat. Dari lebih 6.000 ayat Quran, nganjelehkan tentang ibadah haji, tentang umroh, sekitar 10 ayat. Ayat menjelehkan tentang puasa dalam Quran sekitar 13 ayat. Dari lebih 6.000 ayat Quran, sekitar 13 ayat Quran yang jelas tentang puasa. Ayat yang menjeleh tentang sembahyang, tentang solat, sekitar 65 ayat. Tentang haji, 10 ayat. Tentang puasa, 13 ayat. Tentang solat, 65 ayat. Tapi tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, 115 ayat. Coba kita fikir. Tentang haji 10 ayat. Tentang puasa 13 ayat. Tentang solat 65 ayat. Tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah 115 ayat. Itu nunjuk apa? Menunjukkan bahwa kesolehan sosial tidak kalah penting daripada kesolehan pribadi. Ya kalau kita pergi naik ji, siapa yang soleh tahu ya? Pergi naik ji. Kalau kita pergi naik ji, nggak soleh tak kita? Nggak pergi naik ji, soleh tak ya?
Walaupun nggak pergi ngaji, tak soleh lah, ramli lah. Ya kalau kita pergi ngaji, kalau kita pergi ngaji, kita nggak soleh. Kalau kita paso, siapa nggak soleh? Kita nggak soleh. Ya. Kalau kita semiyang, siapa nggak soleh? Kita soleh. Jadi semiyang atau solat, haji, paso, itu kesolehan pribadi sifatnya. Tapi kalau kita bicara masalah zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, itu kesolehan sosial. Itu uhang terbau. Tidak kita baik, soleh dah. Uhang lain terbau soleh. Oleh karena itu, ayat tentang kesolehan sosial ini lebih 115 ayat. Nunjuk apa tuh? Nunjukkan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Tidaknya kalah penting daripada ibadah-ibadah ibadah-ibadah kesolehan pribadi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita gimak tentang zakat lah dulu. Ada dua zakat tuh, zakat fitrah. Zakat fitrah boleh kita bayar mulai dari tanggal 1 Ramadan sih. Boleh. Terakhir bayar zakat fitrah sebelum hamaco ketubah rayo. Sebelum semiyang rayo. Itu sebabnya kita sembahyang raya Idul Fitri, sembahyang raya Idul Fitri disunnahkan lambat mulai. Jangan ngesak panitia cepatnya mulai. Untuk sembahyang raya Idul Fitri sunnah lambat mulai. Untuk sembahyang raya Idul Adha sunnah cepat mulai. Nah, itu beda-beda itu. Untuk sembahyang raya Idul Fitri disunahkan makan sebelum pergi. Belum pergi sembahyang raya, makan. Yo makan. Lah sebulan kelapa. Pagi raya makan. Sebelum sembahyang raya, sebelum pergi sembahyang raya makan. Siapa makan, perut kenyang, pahala dapat. Pagi raya Idul Fitri, siapa yang tak akan awak kelapa, pahala ada oleh. Tapi sembahyang raya Idul Adha disunahkan tidak makan. Sebelum pergi tidak makan. Bukan niat paso. Jangan niat paso. Niat paso haram. Karena tidak boleh paso akhir raya. Niat tidak makan menahan sampai kutubah jatuh. Pelama kelapa semua akhir raya Idul Adha. Oh kau cepat sudah kutubah. Cepat akan. Maka ingat kakatip panjang-panjangnya nak kelapa ni. Maka akhir raya Idul Adha cepat mulai. Akhir raya Idul Fitri lambat mulai. Pius sembahyang raya Idul Fitri lambat mulai. Karena magih kesempatan uhang belum bayar zakat, mak dibayar zakat. Pagi raya kisah bayar zakat. Ngelum bayar zakat, bayar zakat. Sebab kalau lah sembahyang raya, habis di bayar zakat, habis disnya. Dis, okay, dis 1, dis 2. Habis disnya. Habis dia je zakat. Kalau dia bayar, jatuh jadi sedekah biasa. Sedangkan hari raya Idul Adha, disunahkan cepat mulai. Pio, pertama hang kelapa. Yang kedua jawi banyak nanti nak runuh. Nak disembelih gawi banyak. Ibu-ibu rumah pemasak lah siap daging tak ada. Tu. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerinci sudah mengeluarkan surat edaran zakat fitrah tahun ini untuk bereh paling ilu 40.000 satu jiwa. Bereh paling ilu 40.000. Mungkin kelas bereh padi payo. Wang nah metih. Wang Sungai Keruh, Sungai Betung, Halempu, dan Dusu Baru. 40.000.
Untuk yang sedang, awang ki beri unggul ke. Untuk yang sedang 34.000. Sulak dereh. Sedang tuh. 4.000. Sungai tu nanti. Sedang. Suku pangkat. Sedang. 34.000. Untuk yang di bawah lagi. 25.000. Itu untuk zakat fitrah. Tujuannya supaya membersihkan jiwa. Jiwa kita ini dibersih. Sampai-sampai bayi nga baru lahir. Ya, baru lahir itu bayi ya. Ada lahirnya. Langsung bersungut mungkin. Sampai-sampai bayi baru lahir petang paso terakhir. Isuk nak hirayu. Petang ni lahir. Bayi zakat. Ngandak bayi zakat. Ini jiwa fitrah. Zakat jiwa. Zakat harta. Zakat harta. Bagi kita. Itu ada syarat zakat harta ni. Ada haul. Ada nisab. Haul. Umurnya setahun harta nak diberi zakat ni. Nisab. Jumlah kadar harta kita beri zakat. Kalau emas. 85 gram emas. Kayo nahu emas 85 gram emas. Setahun emas itu kayo tuen. Keluar zakat. 2,5%. 85 gram emas itu berapa? Kami beli emas sungai penuh. Miado beli gram. Kami beli emas. Aku beli 1 emas, 2 emas, 3 emas. Dado beli. Aku beli emas 1 gram. Dado ni tu. 1 emas berapa gram? 1 emas 2,5 gram. Apa hitung berapa emas ya ni? 85 gram sekitar 36 emas. Beli emas minin berapa? 2.200.000 semas. Berarti sekitar kalau kayo lanahu kipeng 72 juta itu 36 emas keluar zakat. Keluar zakat. Emas yang kayo keluar zakat. Emas nga kayo simpen, emas nga kayo pakai, dak luar zakat. Itu perhiasan, dak luar. Tapi perhiasan sekedar. Perhiasan lah banyak amat. Ya perhiasan sekedar gelang paling suah. Cincin suah. Kalung suah. Subang 2. Jangan subang suah. Subang 2. Itu sekedar. Tapi lah pakai emas. Oh sini gelang. Itu ya enggak. Itu keluar ke zakat. Walaupun perhiasan. Lah melampaui batas. Jadi bos sini gelang . Itu melampaui batas tu. Ya aku kado nak emas kesimpan ya. Emas ku pakai lah lop yo. Kado nak ya zakat. Wah itulah lain niat tu. Emas ngaidak mai zakat tu emas yang kita pakai. Tidak emas perhiasan. Satu. Yang kedua emas ngaidak mai zakat tu emas suku pangkat. Tidak ya zakat. Tu banyaknya gegak rusun. Ada dah ya zakat. Dah adun dah zakat. Kayo nyimpen kipeng. Kemana be ke nyimpen kipeng. Setahun kipeng kayo simpen. Sampai batas nisab 72 juta. Keluar zakat. Kayo ngambil kedai ya. Itu orang kedai. Mulai kerupuk kerol sampai loloha. Hitung sampai dak 72 juta. Keluar zakat. Pegawai, guru. Pegawai. Tasuk camat. Itu gaji setahun. Di total sampai dak 72 juta setahun. Sampai keluar zakat. Zakat profesi. Sertifikasi guru tu. Keluar zakat. Apa tujuan kita zakat tu? Satu, tujuan zakat
Kita nak membersihkan harta kita. Sama dalam harta kita, aduh, tak sengaja, tidak sengaja bercampur dengan subhat. Tak ada bercampur. Dan bos lasuk gol itu. Waduh, ya, ada sengaja. Kipeng usis lasuk gol itu. Ada campur-campur tu dengan zakat dibersih gitu. Satu. Yang kedua, kita membersihkan ada hak orang lain dalam harta kita. Ada hak orang miskin, ada hak anak yatim, ada hak amil, ada hak mustahak tu ada dalam itu. Kita bersih, jangan sampai kita termakan hak orang. Bersih gitu. Itu perlu kita bayar zakat. Yang kedua, perlu kita bayar zakat supaya hanahu harta itu dibersihkan dari sifat kikit, pelit, cedi umit, cikerimunit, medit. Apa sebab? Ya bagaimana baik kita sembahyang, kita pasu, kita haji, umrah berkali-kali. Kalau pelit, cedi umit, ayam banyak. Buat aja ke ayam. Ayam kampung dijual li ada. Kalau pelit amat tu. Ya kampung ada, jual ya kampung li ada. Pio ayam ciknya lah pen. Lu ada. Ya Allah. Daging kurban tahun sahinya ginyo te pahonin. Do kering cecik sedang ni do nangin jo sambara. Ya Allah, pelit bana. Orang pelit, jangankan oleh orang tidak pelit. Begitu tuik ku orang pelit. Kayo kan pelit profesional. Misalnya ada orang pelit profesional. Kayo sesuko kayo orang pelit. Ya dua suku lah. Orang pelitnya tak sesuai orang pelit. Orang pelit tak sesuai orang pelit. Abiyonnya pelit. Zakat bayi. Bersihkan harta tu bayi zakat. Yang ketiga, bayi zakat itu membersihkan orang harta dari pada sifat tomak. Sifat tomak. Huruf to ini main to ya. To itu dang buhun kaki lah teh. Aku dang buhun tapi kaki doa teh. To tu hudang kaki lah teh. Itu to tu tomak. Mim tu lain. Yo kaki hi kawah tapi bolong. Tekuk tengah. Tu mim. Artinya apa? Depan belakang okey. Lepeh ke muka, lepeh ke belakang. Mim. Yang ketiga huruf ain. Ain ini umi ayah. Kaki lah belung kawah, mulut ngango. Sepatung, sepasin, nasuk lalu tu. Nyamuk nasuk lalu tu. Ngango terus. Orang tomak tu menganga dia. Tak pernah cukup dia. Tomak. Dan sifat tomak ini sifat beruk. Beruk, monyet, simpai. Itu tomak. Beruk, monyet. Aji kaya dengar cerita monyet, cerita beruk. Nak nalak belalang. Nyulak kelapa, lalamu terkebat daripada jagung. Jagung habis baru hanpeh kah? Lebih jagung udah panen jagung baru hanpeh beruk. Ya dua jagung tinggal belalang lagi. Dapur belalang lah cerita bro. Dambi. Nyolah kenyang bro. Tapi nya ada puih. Kenyang tak puih. Diisi mulutnya. Penuh mulut. Dan lah kena makan kok ada persediaan. Si mulut. Agi ke belalang. Dambi puluh. Belalang. Penuh tanganlah kanan. Dambi puluh. Penuh tanganlah kidan. Kira tiba belalang dang. Ingat pak kenya belalang dang. Mana kata ni dak ambil rugi gitu. Mana cara ambil? Mana cara ambil? Batangan lah berisi. Kedua-dua mulut lah berisi.
Satu-satu jalan dikepit, wah teriak. Akhirnya kiuno ngongai itu. Dikepin, hup, lapat. Po digigin. Teriak digigin, begitu digigin, yung ato kaduh, belalang lulu keluar lalu. Awak na anu, jangan keluar, lepeh lalu. Itu sifat ruk tuh. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.